Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Pembelajaran 81. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bagaimana membuat latar belakang penelitian dengan menggunakan AI. Jadi banyak sekali jenis-jenis AI yang bisa digunakan di dalam membuat latar belakang penelitian, membuat tinjauan pustaka, tapi AI ini hanya membantu, jangan dijadikan sebagai rujukan patokan di dalam menulis ilmiah, baik skripsi maupun tesis. Nah, hanya sebagai rujukan aja, tentunya perlu diperkuat dengan logika kita sesuai dengan tema penelitian yang diangkat di dalam penelitian yang dilakukan gitu ya. Baik, untuk singkatnya kita akan coba praktikkan gitu ya. Pertama-tama kita buka dulu browser, baik menggunakan Google Classroom, menggunakan Chrome gitu ya, atau menggunakan bawaan dari Microsoft. Nah, setelah itu nanti tinggal dibuka di browsernya itu adalah, kita coba ke Google aja. Nah, di sini saya menggunakan Jenny ya, Jenny AI gitu ya. Nah, ini tulisannya seperti ini. Setelah itu kita pilih yang ini, Jenny.ai ya. Tinggal diklik aja. Ini sifatnya berbayar, tapi bagi yang ingin mencoba, ini juga ada versi gratisnya gitu ya. Oke, baik. Jadi setelah Bapak Ibu kemudian rekan-rekan sekalian membuka websitenya, kita login aja. Kita login. Kita tunggu sebentar, oke. Nah, di sini kita diminta untuk eh, apa namanya memasukkan username dan password bagi kita yang sudah mendaftar dengan cara klik sign up. Tapi kalau kita nggak mau mendaftar, kita juga bisa menginput menginput atau melogin itu dengan menggunakan email. Caranya dengan kita klik yang ini, login with Google. Kita klik ya. Oke, nanti muncul email kita mau yang dipakai yang mana ya. Kemudian klik next. Nah, kemudian dimasukkan password email kita apa, gitu ya. Kalau sudah, tinggal klik next. Nah, kalau sudah kita masuk dengan username password ataupun menggunakan email gitu ya, nanti bentuknya seperti ini.
Untuk memulainya, tinggal kita mengklik yang new document. New document. Nah, ini bisa dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, gitu ya. Kalau kita ingin petunjuk penggunaan lebih lanjut, di sini ada tutorialnya. Ada tutorial yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk yang gratisan itu sampai ya lumayan lah bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau kita mau upgrade juga bisa. Ini harganya juga tidak terlalu mahal ya. Kalau bagi yang ingin menggunakan upgrade ya gitu ya. Baik, kita coba saja. Misalkan eh, kita punya penelitian gitu ya. Kita klik aja new dokumen di sini. Kita tulis judul penelitian kita itu apa. Misalkan pengaruh gaya berpikir terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika gitu ya. Jadi kalau judul kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa kita gunakan ya. Tulis saja judulnya gitu ya. Kemudian setelah itu tinggal kita klik start. Start. Nah, setelah kita klik start, dia akan nulis nih kalau kita enggak ini ya. Jadi kita menggunakan add heading ini. Nah, add heading ini kita tulis latar belakang masalah, kemudian di enter ya. Nah, setelah itu dia akan menulis seperti ini. Tanpa saya mengetik, tanpa saya mengklik apapun gitu ya, dia akan mencoba untuk membuatkan kita suatu suatu tulisan yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya, bukan sebagai rujukan utama gitu ya, tapi sebagai patokan patokan gitu ya, patokan untuk ketika kita pemikiran kita itu tidak berhenti gitu ya, kan dalam membuat latar belakang itu kan kita perlu logika berpikir gitu ya. Nah, ini juga membantu gitu ya. Dia akan menulis seperti ini. Kalau kita misalkan setuju dengan kalimat yang diungkapkan ini ya, tinggal kita klik ini, menerima gitu ya. Setelah kita menerima, dia akan terus melanjutkan gitu ya, apa yang kita inginkan dari tulisan-tulisan yang dituangkan di dalam eh, apa namanya, yang dituangkan di dalam latar belakang ini. Misalkan kita kasih tip gitu ya, nanti dia nulis lagi ya, tinggal kita save tip lagi gitu. Nah, nanti kita save tip. Jadi dia terus menulis gitu tanpa tanpa saya mengetik apapun. Jadi bagusnya itu adalah kalau kita nggak cocok dengan ini, jadi nggak perlu menerima gitu ya. Oke, kita terus saja gitu ya. Jadi dia akan terus ini, terus menulis ya, tanpa tanpa berhenti gitu ya. Apa yang ditulis itu ya, dia per kalimat itu ditulis betul gitu ya. Nah, ini kita terima lagi gitu ya. Jadi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita disuruh enter ini. Nah, gitu. Tinggal kita save aja.
Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia kalau kita terima terus dia akan menulis terus gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita copy aja ini ya. Tinggal di copy dengan cara diklik export. Bentuknya adalah Word ya. Kita mau simpan hasil ini, misalkan tinggal kita klik. Nah, dia bentuknya langsung ke Microsoft Word seperti ini, gitu ya. Jadi begitu mudah ketika kita eh, apa namanya tidak ada pemikiran untuk melanjutkan gitu ya, latar belakang kita berhenti di kalimatnya bunyinya apa, nah ini bisa dibantu. Tapi sekali lagi kita harus bijak di dalam penggunaan AI gitu ya. Jadi tidak harus 100% diambil dari sini, tetapi bisa kita melihat logika-logika dia menulis ini, bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mengembangkan latar belakang yang sudah kita buat gitu ya. Nah, masih banyak lagi AI yang lain, tapi ini lebih lebih penggunaannya itu lebih simpel, kemudian lebih sederhana gitu ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai sebagai rujukan, patokan untuk penggunaan AI di dalam membuat latar belakang gitu ya. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai pengembangan pemikiran ketika latar belakang kita itu perlu ada compare, perlu ada hal-hal lain gitu bisa kita jadikan sebagai sebagai apa namanya pendamping di dalam penulisan uh, ilmiah baik skripsi maupun tesis ya. Mungkin itu yang bisa kami tutorialkan pada kesempatan ini ya. Kita akan bertemu kembali dengan tutorial-tutorial yang lain. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe, sehingga nanti bisa mendapatkan info-info baru dari channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.